Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Alkisah Abu Nawas menyiapkan keinginan yang besar. Ia ingin mengetahui sejauh mana ujung bumi ini. Keinginan ini tumbuh setelah mendengar cerita para pelaut yang kembali dari lautan luas. Pelaut itu menceritakan dan menggambarkan tempat-tempat yang menakjubkan dan misterius. Pada suatu pagi yang cerah, dengan semangat yang membara, Abu Nawas memutuskan untuk memulai perjalanan. Ia mengumpulkan perbekalan secukupnya dan tidak lupa ia membawa sebuah kitab tebal yang berisi berbagai pengetahuan tentang geografi dan legenda tempat-tempat di dunia. Dengan langkah yang pasti, ia beranjak dari desanya, meninggalkan rumah yang penuh dengan tawa dan kegembiraan. Perjalanan pertama Abu Nawas membawanya ke sebuah hutan yang lebat, yang dipenuhi suara burung dan hewan liar. Ia bertemu dengan seorang penjaga hutan yang sudah tua, yang sangat bijaksana. Penjaga hutan itu mengenakan jubah panjang dan memiliki jenggot yang putih. Melihat Abu Nawas yang ceria, ia pun tersenyum dan bertanya, "Wahai anak muda, kemana engkau akan pergi dengan semangat yang membara itu?" Lalu Abu Nawas menjawab dengan penuh semangat, "Saya mencari ujungnya bumi, Tuan. Saya ingin melihat tempat di mana langit dan bumi bertemu." Penjaga hutan itu mengangguk, "Perjalananmu tidaklah mudah. Banyak rintangan dan tantangan yang akan engkau hadapi. Namun ingatlah, ujung bumi bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga pelajaran dan pengalaman yang akan engkau dapatkan sepanjang perjalananmu nanti." Lalu Abu Nawas yang mendengarkan dengan seksama menyimpan nasihat itu di dalam hatinya. Setelah berpamitan, ia melanjutkan perjalanan dan memasuki hutan yang lebih dalam. Di dalam hutan, ia menemukan banyak keajaiban seperti pohon-pohon tinggi menjulang, bunga-bunga berwarna-warni, dan air terjun yang jernih. Namun perjalanan itu tidak terlalu mulus. Suatu ketika ia tersesat di tengah hutan, tidak tahu arah tujuan dan arah pulang. Dalam kebingungannya, ia duduk di atas batu besar, berpikir keras bagaimana caranya menemukan jalan. Ketika Abu Nawas sedang berpikir, ia mendengar suara gemerisik di balik semak-semak. Ternyata seekor rubah kecil muncul dengan wajah penasaran. "Apa yang kau lakukan di situ, manusia?" tanya rubah itu. "Saya sedang mencari jalan menuju ujung bumi," jawab Abu Nawas. Rubah itu tertawa kecil. "Ujung bumi apa itu? Apakah itu tempat di mana kita bisa bermain sepuasnya?" Abu Nawas tersenyum melihat kepolosan rubah itu. "Tidak, sahabat kecil. Ujung bumi adalah tempat yang jauh di mana langit dan bumi bertemu." Rubah itu mengangguk. "Baiklah, jika kau ingin menemukannya, ikutlah aku. Aku tahu jalan keluar dari hutan ini." Abu Nawas bersyukur dan mengikuti rubah kecil itu. Mereka berjalan melewati jalur yang sempit, melewati pepohonan yang lebat. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil keluar dari hutan dan tiba-tiba di sebuah padang pasir yang luas. Di sana Abu Nawas melihat banyak orang berkumpul, tertawa dan bermain. Rasa senangnya memuncah melihat kebahagiaan mereka. Di tengah kerumunan,
Abu Nawas bertemu dengan seorang pedagang yang menjual barang-barang aneh. Pedagang itu memiliki mata yang tajam dan senyuman yang ramah dan berkata, "Apa yang membawamu ke sini, anak muda?" tanya pedagang itu. "Saya sedang mencari ujungnya bumi," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Pedagang itu tertagun sejenak sebelum mengangguk. Ujung bumi banyak yang mencarinya, tetapi sedikit yang menemukannya. Jika kau ingin pergi ke tempat yang jauh, kau memerlukan peta dan kendaraan. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tidak memiliki uang untuk membeli peta atau kendaraan. Namun ia tidak menyerah. "Bagaimana jika saya menukarkan cerita-cerita lucu dan cerdas saya dengan peta dan kendaraan?" Pedagang itu tertawa. "Baiklah, tunjukkan padaku satu cerita lucu dan aku akan memberimu peta." Dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai bercerita. Ia mengisahkan bagaimana ia pernah berusaha menangkap angin, bagaimana ia mencoba berbicara dengan ikan di sungai, dan sebagai kelucuan lainnya yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar cerita Abu Nawas, pedagang itu terpesona dan memberinya peta serta kendaraan yang sederhana berupa kereta yang ditarik oleh kuda. "Inilah peta yang akan membawamu lebih dekat ke ujung bumi. Namun ingat, perjalanan ini tidak hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang apa yang kau pelajari di sepanjang jalan," ujar pedagang itu. Lalu Abu Nawas berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Dengan peta di tangan, ia merasa lebih yakin. Ia menaiki kereta dan memulai perjalanan menuju tujuan yang lebih jauh. Dalam perjalanan, ia melintasi desa-desa kecil, gunung-gunung tinggi, dan lautan. Setiap tempat yang ia singgahi, ia selalu berusaha berbagi cerita dan tawa dengan penduduk setempat. Di sebuah desa nelayan, Abu Nawas bertemu dengan seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jaringnya. "Wahai Abu Nawas, kemana kau pergi dengan kereta ini?" tanya nelayan itu. "Saya sedang mencari ujung bumi," jawab Abu Nawas. Nelayan itu tersenyum. "Ujung bumi ada di mana-mana, nak. Namun apa yang kau cari di sana?" "Saya ingin melihat tempat di mana langit dan bumi bertemu," jawab Abu Nawas dengan semangat. Langit dan bumi bertemu di hati setiap orang yang mencintai hidup, kata nelayan itu dengan bijaksana. Jadi jangan hanya fokus pada tujuanmu, nikmati perjalanan ini dan belajar dari orang-orang yang kau temui. Nasihat itu menggugah semangat Abu Nawas. Kemudian ia melanjutkan perjalanan, merasa lebih bijak. Setelah setiap pengalaman yang didapatkan, ia belajar tentang kehidupan dari para petani, berdiskusi dengan para pelukis, dan berbagi tawa dengan anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Setelah berhari-hari berkelana, Abu Nawas akhirnya sampai di tepi laut yang luas. Di sana ia duduk di atas batu besar, memandangi ombak yang bergulung-gulung dan langit biru yang tak berujung. Ia merasa damai dan bahagia, tetapi hatinya masih merasa ada yang kurang. Tiba-tiba seorang pelaut tua mendekatinya. "Hei anak muda, apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanya pelaut itu. "Saya mencari ujungnya bumi," jawab Abu Nawas. Pelaut itu tertawa. "Ujung bumi? Apakah kau tahu bahwa tempat ini adalah ujung bumi bagi banyak orang?" Abu Nawas bingung.
Maksudmu bagaimana? Setiap orang memiliki ujung bumi sendiri. Bagi mereka yang mencari kebahagiaan, ujung bumi adalah saat mereka menemukan cinta. Bagi para petualang, ujung bumi adalah tempat di mana mereka menemukan diri mereka sendiri. Jelas pelaut itu. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas mulai memahami bahwa ujung bumi bukanlah sebuah tempat fisik, melainkan sebuah perjalanan penemuan diri dan pengalaman hidup. Dengan penuh rasa semangat, Abu Nawas kembali ke desa asalnya, dan setibanya di sana, ia disambut hangat oleh penduduk desa yang merindukannya. Kemudian Abu Nawas mulai menceritakan semua pengalaman dan perjalanannya yang ia dapatkan. Setiap orang di desa mendengarkan dengan antusias, tertawa dan terinspirasi oleh perjalanan Abu Nawas. Ia menjadi legenda di desa tersebut bukan hanya karena kecerdikan dan kelucuannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Akhirnya Abu Nawas menyadari bahwa setiap orang dapat menemukan ujung bumi, dan kadang-kadang yang terpenting adalah menikmati setiap langkah perjalanan serta berbagai tawa dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Kisah Abu Nawas berlanjut, dan meski ia terus mencari petualangan baru, ia selalu ingat bahwa ujung bumi yang sebenarnya adalah di hati kita, di hati setiap orang yang menjalani hidup dengan penuh cinta dan tawa. Dan begitulah perjalanan Abu Nawas mencari ujung bumi berakhir. Tetapi cerita lucu ini dan pelajaran hidupnya akan terus hidup selamanya di hati masyarakat. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.